Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan acaranya menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Jumpa lagi bersama dengan saya, Wahyu Setiobudi, dalam acara VOA Biztalk, Inspirasi Bisnis, Manajemen, dan Kewirausahaan, khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Pendengar sekalian, kalau kita bicara tentang generasi Z, sering dilabeli sebagai generasi yang dimanjakan oleh adanya teknologi digital. Namun demikian, kita sadar bahwa generasi Z adalah potensi pengembangan bisnis kita di masa depan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa bisnis di era ke depan membutuhkan berbagai macam kompetensi yang dibutuhkan oleh generasi Z. Sebut di antaranya kreativitas, kemampuan untuk berinovasi, kemampuan untuk membangun jejaring, semuanya itu sesuatu yang kita butuhkan di dalam seorang wirausaha. Nah, bagaimana tantangan-tantangan di dalam membangun kewirausahaan khusus untuk Gen Z? Hari ini kita akan bahas bersama dengan tamu kita hari ini. Beliau adalah CEO dan founder dari PT Makmur Fokus Rezeki. Kita sambut dengan meriah Mova Rahman. Wah, selamat datang Mova. Iya, terima kasih banyak sudah diundang ke VOI Biztalk ya. Jadi saya sebagai Gen Z sangat senang dan bahkan jangan-jangan nih termuda. Nah, iya. Mova ini termasuk narsum. Ada lagi yang lebih muda lagi ya. Oke. Tapi termasuk pengusaha yang termuda yang diundang di sini. Okay. Mova ini kan di dalam usia yang demikian muda ya, Mova ini sudah banyak sekali merintis berbagai macam usaha, bahkan sekarang juga sudah cukup maju perkembangan usahanya. Boleh cerita sedikit nggak Mova? Apa saja sih sekarang yang lagi ditanganin itu? Oke, jadi yang aku jalani saat ini, betul tadi saya sebagai founder PT Makmur Fokus Rezeki. Ini perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi bisnis, terus juga distributor lantai vinil dan SPC. Sebelumnya saya bikin PT Mambo Sejahtera Bersama, itu bergerak di bidang tambak udang dan juga pembebasan lahan. Sekarang kita pivot. Terus sebelumnya lagi saya bikin PT Gria Darumadani, itu perusahaan pengembang perumahan Transit Oriented Development di Stasiun Daru, 55 menit dari Stasiun Kebayoran. Jadi kesibukan saya ya ngurus 3 perusahaan ini secara bersamaan. Wah, ini luar biasa ya. Ternyata kalau kita lihat memang perjalanan bisnisnya itu sampai sekarang sudah banyak sekali perusahaannya. Nah, kalau kita tarik mundur sedikit, Mova, dari awal ketika pertama kali berkenalan dengan kewirausahaan itu sebenarnya ceritanya seperti apa sih? Oke, jadi saya sebelumnya umurnya berapa sekarang ya? 22 sekarang. 22 ya? 22 udah punya 3 PT gitu. Iya, betul. Jadi awal start, berarti cerita dari awal banget ya? Cerita dari awal banget, waktu aku sekolah itu, waktu TK. Orang tuaku, waktu itu ibu yang lebih banyak, kan Pak Wahyu kenal juga ya sama ibu saya gitu kan. Jadi yang benar-benar menanamkan mindset entrepreneurship sejak dini. Karena beliau mengatakan untuk membuat generasi Z yang tadinya lembek jadi kuat, itu memang harus butuh mindset entrepreneur. Nah, mindset entrepreneur itu tidak bisa hanya dikasih tahu, diceramahin, diajarkan, tapi harus langsung hands on, benar-benar ada barang yang dijual gitu. Jadi untuk membangun mindset entrepreneurship, start dari awalnya memang untuk jualan dulu justru. Nah, waktu TK, aku diajak ke digital printing, terus ditanya sama ibuku, "Mov, teman-teman kamu ini sukanya tokoh kartun apa sih?" Kan waktu itu kan ada Doraemon, ada Ben 10, mungkin ada yang cewek-cewek, mungkin saya bahkan Barbie gitu-gitu kan. Jadi justru yang ditanya awal itu apa yang konsumen itu kira-kira suka, apa yang market suka gitu kan. Setelah kita tahu konsumen ini sukanya apa, baru kita sediakan produknya. Banyak sekali zaman sekarang orang jualan ketoprak karena dia bisa bikin ketoprak, makanya dia jual. Ada orang yang bisa bikin gado-gado, akhirnya dia jual. Padahal orang-orang jangan-jangan pengennya burger atau pizza. Nah, jadi ibu saya sudah menanamkan dari awal, dan saya baru sadar sekarang. Dulu pas TK ya saya nggak tahu, saya nggak ngerti, cuman ditanya orang-orang pada suka apa ya saya jawab. Sukanya Ben 10 bun kalau yang laki, kalau yang perempuan Barbie. Oke. Akhirnya dibikinin stikernya, dicetakin. "Nih Move, tolong kamu jual ya ke teman-teman sekolah kamu." TK itu? Pada saat TK, betul. Pada saat TK. Ini banyak sekali para pendengar sekalian langsung mikir ya. Banyak orang yang, udah kamu jangan nyari duit gitu kalau masih kecil gitu kan. Justru nah ini kebalik. dari awal sudah mulai ditanamkan. Sudah harus nyari duit. Justru Okay. kebalik gitu. Sebenarnya ini sempat ada agak kontroversial karena nenek saya nggak setuju saya jualan gitu. Karena merasa kan udah ada orang tua yang nyari duit, anaknya suruh sekolah aja, anaknya suruh belajar aja. Lo justru jualan ini adalah tempat belajar terbaik
gitu kan, karena learning by doing. Saya jadi paham, oh ternyata kalau jualan harganya 5.000 gak mungkin kejual. Kenapa? Karena uang jajan anak TK aja 1.000 kan gitu. Jadi awalnya saya startnya dari situ, jadi tahu kebutuhan market, terus habis itu kita jualan, dibantu support sama ibu saya itu sampai, saya jual stiker tuh sampai sekitar TK kelas 1, kelas 2 SD. Nah terus pada saat kelas 3 tuh saya pindah dari Jakarta Pusat ke Depok. Di situ saya sekolah alam. Terus ternyata di situ banyak teman-teman saya yang jualan. Terus saya mikir saya pernah jualan, kenapa nggak jualan lagi? Waktu itu sekolahnya ini nggak di satu tempat, tapi pindah-pindah. Jadi ke masjid, ke rumah orang, terus ke sekolahnya sendiri. Jadi pindah-pindah. Kira-kira jualan apa yang paling cocok? Akhirnya ibu saya kepikiran gimana kalau jualan es lilin. Jadi es lilin, es mambo gitu, harga Rp1.000, es nutrisari, terus saya jual gitu kan. Sehari bisa laku 20 lah. Nah di situ saya mulai belajar, oh ternyata ini harga jual kayak gini. Jual pada saat momen yang tepat, pada saat lagi panas-panasnya orang makan es lilin tuh kayaknya enak banget. Itu sekitar kelas 3 sampai kelas 4 SD. Kelas 5 sampai kelas 6 SD waktu itu lagi rame brand keripik pedes dari Bandung. Itu tuh lagi ngetren banget tuh tahun 2010-an gitu kan. Nah, di situ saya mikir, ini saya pengen jualan karena saya tahu pasti laku. Tapi harganya 18.000. Anak SD mana yang uang jajannya 18.000 tahun 2010 ya, mungkin 2023 udah banyak yang begitu. Terus saya mikir, oh berarti harus ada inovasi yang saya lakukan. Ini masuk ke mata kuliah keterampilan inovasi nih. Inovasi yang saya lakukan adalah daripada jual 18.200 gram, mendingan saya jual Rp1.000 tapi cuma 10 gram. Jadi diperkecil. Jadi belinya kiloan. Belinya kiloan. Curah lah ya. Curah betul. Keripik pedas. Harga 50.000 tuh saya masih inget. Itu bisa jadi 100 keripik kecil. Keripik kecil itu harga jualnya Rp1.000. Nah, di situ saya baru sadar. Harga modal itu Rp50.000, berarti kan HPP-nya atau COGS-nya Rp500.000 ya, saya jual Rp1.000, untungnya Rp50.000. Itu baru paham apa itu gross profit, apa itu harga jual, apa itu variable cost gitu kan. Walaupun belum masuk sampai ke gaji, expense dan lain-lain ya. Apalagi EBITDA belum, saat itu belum gitu kan. Paling nggak saya sadar, oke, saya beli Rp50.000, saya jual Rp100.000, tapi jualnya harus 100 kali, kan gitu kan. Nah, di situ saya sadar, dan 50.000-nya ini saya beli waktu itu langsung 10 kilo, jadi 500.000 harganya. Itu saya dapat hadiah dari salah satu acara lah, saya menang acara, saya dapat 500.000. Saya ingat banget sampai sekarang, ibu saya ngomong gini, Mov, kamu punya duit 500.000, kamu belanjain mainan, belanjain game, 500.000-nya habis. Tapi kalau kamu beli modal, terus modalnya itu kamu jual lagi, dari yang tadinya 500.000 jadi 1 juta. Kamu pilih mana? Jadi dari awal saya udah disuruh mikir sama ibu saya. Harus SMP mengambil keputusan. Ya? SD kelas 5. SD kelas 5. SD kelas 5, saya udah disuruh ngambil keputusan memikir. Ini duit 500.000 disuruh ngapain? Dan ini termasuk juga kemampuan untuk menahan ini ya, menahan diri, kesenangan. Iya, menunda kesenangan untuk kesenangan yang lebih besar. Terus saya mikir, iya juga ya. Kalau duit 500.000 ini dibelanjain, habis. Walaupun ini duit saya kan, bukan duit orang tua, duit saya sendiri habis. Akhirnya ya udah saya jualan lah ini keripik pedas sampai SD, sampai lulus SD kelas 6. Terus saya SMP, saya pindah homeschooling, tadinya mau jualan kaos distro, tapi ternyata dari sisi resourcesnya kurang dapet lah. Akhirnya SMP saya nggak jualan. SMA saya jualan lagi, SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu saya jualan keripik pisang. Saya jadi reseller dulu, lanjut jadi agen, habis itu jadi distributor. Sekitar 2 tahun lah saya fokus jualan itu, sampai pada umur 17 tahun 2018 saya punya KTP, punya NPWP, langsung bikin PT Griada Rumadani di bidang perumahan. Di bidang perumahan. Kok waktu itu bisa berpikir perumahan aja, itu gimana tuh? Karena marketnya jelas ada, penumpang komuter lain. Barusan saya naik komuter lain, itu penuh banget, ada 1,2 juta penumpang setiap hari. Dan dari stasiun Tanah Abang ke stasiun Rangkas Bitung tuh ada 150.000 orang. Kami sediakan rumah ya paling 13.000 unit lah. Saya coba memikirkannya gini loh, Mova. Saya kalau misalkan pada usia segitu, kalau misalkan saya mau bikin usaha, yang kepikiran terakhir itu perumahan properti, karena properti kan jangkanya panjang, justru malah terakhir ya, gede gitu ya, kan. Betul. Kalau anak-anak
saya waktu masih anak-anak pasti saya cari yang resikonya paling kecil. Ini kan urusan orang gede ini istilahnya properti gitu kan. Bukan urusan anak-anak gitu ya. Banyak orang tertipu pada waktu properti, investasinya bodong, gagal, kemampuan dia mengevaluasi landscape perumahan itu juga rendah. Kok waktu itu terpikir berani masuk properti itu gimana? Karena ada direktur utama yang kenal sama investor besar. Jadi network lah ya. Jadi network. Jadi saya memanfaatkan network yang sangat kuat dan sangat berprivilege. Kebetulan tuh ayah saya sendiri. Jadi ayah saya sebagai direktur utama, saya sebagai pemegang saham. Ya ini benar resikonya besar, tapi saya punya direktur utama yang kompeten, saya punya direktur project yang kompeten, saya punya investor yang siap dananya, kenapa tidak saya jalankan? Toh ada ayah saya. Itu waktu itu masih belum kepikiran kuliah. Karena justru karena saya merasa privilege, saya merasa punya network, ngapain saya mikir capek-capek? Toh juga ada ayah saya, toh juga ada direktur project saya. Itu 2018. Jadi 2018 tuh saya nggak kepikiran kuliah sama sekali. Walaupun sekarang ya saya udah semester 5 di PPM, jadi mahasiswanya Pak Wahyu gitu kan. Terus oke. Gitu. Jadi pada 2018 itu ketika saya punya KTP NPWP umur 17 tahun langsung bikin PT Gria Dharma Madani. Kenapa berani? Karena ada direktur utama yang kompeten. Jadi saya jadi pemegang saham 4 Desember 2018. Di situ kita melakukan pembebasan lahan terus menerus kepada warga. Jadi kita beli tanahnya satu persatu untuk kita bangun perumahan. Ya singkatnya sih seperti itu. Terus 2021 ada potensi tambak udang. Jadi saya diajak ke salah satu tambak udang yang sangat besar di Muara Gembong. Waktu itu baru 10 hektar. Nah si petambak udangnya ini mohon maaf pendidikannya bisa dibilang rendah. Hanya lulusan SD. Mantan preman pula. Tapi kami melihat potensi yang di Muara Gembong ini sangat besar, bisa sampai 250 hektar bahkan 1.400 hektar. Terus akhirnya saya, ini privilege lagi, bareng sama ayah saya, bareng sama ibu saya, bikinlah PT Mambo Sejahtera Bersama yang bergerak di bidang tambak udang. Cuman karena sekarang 2023 tambak udang itu kurang visible dari sisi harga jualnya, lebih murah daripada harga produksinya. Makanya kita sedang lagi strategi pivot ke pembebasan lahan aja. Itu di PT Mambo Sejahtera Bersama. Terus pada tahun 2023 saya bikin PT lagi, PT Makmur Fokus Rezeki, karena udah mulai banyak undang-undangan jadi pembicara. Saya juga ngajar privat untuk materi visibility study, viability study, entrepreneurship mindset. Terus ya udah sekalian aja biar profesional dibikin lagi PT Makmur Fokus Rezeki. Bergerak di bidang konsultasi bisnis juga. Terus juga bergerak di bidang distributor lantai vinil dan SPC gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau para pendengar sekalian, kalau kita ngelihat perjalanan karirnya Mova ini, memang kita punya inspirasi gitu, bahwa dari awal memang sudah dididik untuk punya mindset gitu ya, pengusaha, mindset berusaha itu sejak dari kecil. Betul. Bukan hanya ketika sudah kuliah, tapi bahkan sejak dari kecil sudah dirintis ya. Ada momen-momen jatuhnya nggak? Sangat banyak. Nah, gimana? Sangat banyak momen-momen jatuhnya, karena pengusaha itu kan sebenarnya mengelola resiko ya, dan resiko-resiko yang tidak berhasil kita kelola ya berujung pada kegagalan, itu pastinya. Saya ceritain waktu dulu jualan dari awal deh, dari jualan stiker, saya masih nggak ngerti itu harus dijual. Saya pikir dibagi-bagiin aja gitu kan ke teman-teman yang namanya masih TK gitu kan. Ya udah, itu kan sebuah loss sebenarnya, sebuah kegagalan itu contohnya. Terus juga kayak waktu pas SD saya jualan es lilin. Saya jual es lilin kan dingin-dingin, enaknya pas panas, tiba-tiba hujan. Itu kan hal yang tidak bisa dapat saya kontrol. Akhirnya terus berujung pada ya nggak laku bun. Ya udah, ibu saya bilang ya nggak apa-apa, kalau juga besok bisa jualan lagi. Jadi dibangkitkan lagi. Terus juga kayak pas waktu saya jualan keripik pisang, saya lihat ada market size yang sangat besar di sebuah seminar gitu yang datang sampai 1.000 orang. Terus saya saking semangatnya, saya bawa barangnya juga banyak tuh, sampai satu mobil full lah gitu. Bawa dusnya, ngangkat-ngangkat dan lain-lain. Tapi realitanya lakunya tuh cuma 9 apa cuma 13 piece gitu loh, dari ratusan produk yang saya bawa gitu kan. Ternyata di situ saya pelajarin, kan ada orang yang mempelajari kegagalan orang lain atau mempelajari kegagalan diri sendiri agar tidak terjadi lagi di kehidupan mendatang. Nah, waktu itu saya jadi mikir, ini kenapa orang banyak tapi saya nggak laku produknya gitu kan. 1.000 orang loh yang datang, lakunya cuma dikit banget. Nah, ternyata saya pelajarin, 1.000 orang yang datang, saya baru inget itu seminar gratisan.
Jadi yang datang mungkin pendapatannya nggak sebesar seminar yang berbayar gitu kan. Seminar yang datang gratis, mungkin makan siang peserta seminar ini cuman 15.000, 20.000, nggak lebih dari itu. Sedangkan saya jual keripik harga 25.000. Ngapain orang yang makan siangnya 20.000, tapi beli keripiknya 25.000? Nah, di situ saya belajar, jangan cuman lihat market size-nya doang, buying power-nya mereka punya nggak? Target market perumahan saya kan di stasiun kereta api komuter lain. Mungkin gaji mereka 5-15 juta jika join income, misalnya itu kan. Saya jual rumahnya nggak boleh yang ada kolam renangnya. Saya jual rumahnya nggak boleh 3 lantai. Siapa yang mau beli gitu kan? Saya jual rumahnya yang cocok dengan penumpang kereta tersebut, 150.000 orang. Kalau saya punya idealisme, saya pengen perumahan mewah dengan marmer, ada kolam renangnya ya. Ujung-ujungnya pasti penuh dengan kegagalan gitu. Jadi kegagalan yang saya hadapi, saya pikirin kok bisa gagal, dan jangan sampai kegagalan itu terulang kan gitu. Jadi pembelajaran ya. Pembelajaran, benar. Kegagalan nggak bisa kita hindari ya. Nggak bisa kita hindari. Bahkan kita nggak jadi pengusaha juga tetap bisa gagal. Bisa gagal, ya? Bisa di aja. Semua profesi ada kegagalan. Pasti. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana supaya setiap kali kegagalan itu membuat kita belajar dan kita bisa bangkit lagi. Betul. 1000 kali jatuh, 1000 kali satu. 1001 kali bangkit. Iya. Gitu ya. Wah, menarik sekali. Nanti kita akan coba gali lebih lanjut, Mova, para pendengar sekalian, tentang bagaimana tips-tips ya bagi generasi Z untuk bisa masuk ke dalam bisnis dan juga nanti bisa survive dan bahkan unggul. Nanti kita akan lanjutkan di dalam segmen kedua. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi masih bersama kita VOI Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus untuk Anda UMKM Indonesia. Bersama kita masih ada Mova Rahman. Beliau adalah CEO dan founder dari PT Makmur Fokus Rezeki. Ngapalin nama PT-nya ya. Ada nama PT-nya itu MFR, itu adalah sebenarnya singkatan namanya. Dari nama lengkap saya, Muhammad Faidur Rahman. Oh iya. Sama-sama MFR. MFR. Ya, memang privilege dari seorang pengusaha itu adalah dia bisa ngatur sendiri mau namanya, mau caranya, kantornya di mana gitu ya. Betul. Jadi kalau teman-teman dari Gen Z ini pengen masuk menjadi pengusaha, sebenarnya adalah kebebasan yang sebenarnya sangat didambakan gitu ya. Tapi juga teriring dengan itu adalah tantangan untuk terus bekerja keras gitu. Pastinya, para pendengar sekalian, ini di segmen ini kita akan diskusikan ini, Mova. Saya pengen ada pesan-pesan ya. Kalau untuk teman-teman yang Gen Z yang sekarang ini mendengarkan dan atau mungkin orang tua ya yang punya pemikiran untuk nanti anaknya bisa menjadi pengusaha gitu. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan menjadi seorang pengusaha tangguh bagi Gen Z khusus ya? Karena kan kekhasan dari Gen Z ini kan banyak orang mengatakan wah ini generasi strawberry nih, disentil dikit banyak misalnya gitu kan. Nah, menurut Mova gimana dalam perspektif Mova nih? Oke, ya Gen Z dimarahin dikit nangis ya. Iya. Sering bikin thread. Gini. Sebenarnya sebelum kita jadi pengusaha, ada pola atau kerangka berpikir yang harus kita miliki terlebih dahulu. Sering disebut sebagai entrepreneurship mindset. Entrepreneurship mindset itu ada 3, teman-teman. Yang pertama itu network kolaborator. Jadi network kolaborator itu kita harus bisa mengkolaborasikan network yang ada. Saya punya network, nggak usah jauh-jauh nyari-nyari. Ada orang tua saya, bapak saya, dan ibu saya. Networknya jelas-jelas hebat, jelas-jelas keren. Ayah saya lulusan S2 dari Australia, ibu saya sekarang udah PhD. Jadi network tersebut saya optimalkan, saya maksimalkan, bahkan saya eksploitasi. Itu namanya network kolaborator. Banyak orang-orang yang bahkan nanya ke saya, Mov, gimana sih Mov cara kenal sama orang-orang hebat? Menurut saya kenal sama orang hebat itu nggak penting-penting amat kalau tidak ada yang dikolaborasikan. Saya kenal sama Bapak Wahyu. Bapak Wahyu orang hebat. Tapi saya nggak bisa membawa diri, saya tidak bisa menjelaskan, ya kita nggak bakal jadi apa-apa, bahkan mungkin segmen ini nggak ada gitu kan. Tapi ketika saya melihat, oh orang ini hebatnya di sini, mereka punya uang, mereka punya keahlian, mereka punya modal, gimana caranya saya bisa kolaborasikan. Jadi melihat networknya, melihat yang ada, terus kolaborasinya gimana. Value added apa yang akan terjadi ketika saya bisa kenal sama Bapak Wahyu. Terjadilah segmen ini. Jadi yang disimpel-simpel aja gitu loh. Kita melihatnya networknya seperti apa,
kita kolaborasikan. Itu yang pertama, network sebelum yang kedua nih, pertama tekan dengan network kolaborator. Tadi menarik tuh Mova ya, karena kalau kita coba untuk lihat ya, banyak Gen Z ini justru menghindari untuk berhubungan dengan orang tuanya, atau dengan saudaranya gitu. Maunya itu kalau bisnis ya bisnis sendiri gitu, terus kemudian tiba-tiba sukses gitu, baru orang lain tahu gitu ya. Nah, itu gimana? Gini teman-teman Gen Z sekalian, saya sadar orang tua itu nggak ada yang sempurna. Saya juga banyak berantemnya sama orang tua saya. Ini jujur aja, baik dari sisi pribadi maupun dari sisi bisnis. Tapi gini teman-teman, saya kasih tahu, orang yang paling nggak mungkin mengkhianati kita itu orang tua kita. Nah, bener juga ya. Nggak bakal kita dikhianatin, 1000%. Mau perspektif kita, orang tua kita sejahat apapun, ini perspektif anak ya, melihat orang tua ini kok brengsek banget sih, nggak boleh main lah, harus ikut usaha orang tua lah, nggak boleh kuliah di mana, kolot lah gitu. Tapi satu yang teman-teman harus ingat, mereka tuh nggak bakal hianatin kita. Beda sama teman-teman kalau partneran sama yang lain. Beda sama teman-teman. Ini makanya nyambung ke yang kedua nih sebenarnya. Jadi orang tua itu nggak bakal hianatin kita. Kita lihat kehebatan orang tua kita di mana. Saya yakin Gen Z ini dibilang strawberry generation karena orang tuanya udah sukses. Kalau orang tuanya belum sukses, mereka nggak selembek itu, gitu kan? Jadi orang tuanya udah sukses, mungkin direktur, mungkin juga pengusaha, mungkin juga mereka orang-orang yang kompeten lah di bidangnya. Nah, teman-teman harus lihat mengkolaborasikan terhadap orang tuanya gimana ini. Ya saya jujur aja, untuk PT Gria Daru Madani tanpa ayah saya, ini PT nggak bakal ada. Karena ayah saya direktur utamanya. Ayah saya yang kenal sama investornya. Saya siapa? Anak umur 17 tahun lulusan paket C pula. Gitu kan? Jadi nggak kompeten sama sekali. Tapi karena ada orang tua saya lah, akhirnya jadilah ini PT Gria Daru Madani. Lanjut PT Mambo Sejahtera Bersama. Networknya dari ibu saya. Petambak udangnya yang kenal ibu saya, yang punya 250 hektar tambak udang. Sayanya juga nggak kenal gitu kan. Terus gimana cara kolaborasinya? Ya udah, ini kita masuk dari sisi manajemennya gitu. Terus yang PT terakhir Makmur Fokus Rezeki, saya sudah dapat skill, knowledge dan network dari orang tua saya. Ya udah, akhirnya saya jalanin sendiri. Tapi bukan berarti yang 2 PT sebelumnya saya tinggal. Makanya saya bilang kan dijalankan bersamaan. Nah, untuk teman-teman, coba teman-teman sadari, coba teman-teman mungkin yang berantem sama orang tuanya dimaafin dulu deh, gitu kan? Dimaafkan, sadarin perspektif orang tua. Pasti pengen kalian sukses, pasti nggak mungkin hianatin kalian. Tapi bedanya orang tua kalian mungkin masih kolot, baby boomer masih berpikir bahwa jalan satu-satunya sukses misalnya jadi PNS. Jalan satu-satunya sukses misalnya jadi kerja sama orang. Itu menurut perspektif orang tua. Tapi saya yakin orang tua pasti pengen kalian sukses. Nah, jadi disadari bahwa orang tua kalian memang seperti itu. Berantem-berantem kecil yang mungkin ada, objektif aja, jangan subjektif. Sadari dulu. Oh, sebenarnya orang tua gue ini marahin gue biar gue sukses loh. Sebenarnya orang tua gue ini marahin gue karena pengen jadi diri yang terbaik gitu kan. Jadi disadari dan dikolaborasikan apa yang cocok. Misalnya saya juga sering lihat nih, misalnya orang tuanya tuh bisnisnya udah hebat, udah terkenal, anaknya nggak mau jalanin karena malah pengen bikin kafe. Nah, iya, karena, sering tuh kan. Iya, karena malah pengen partneran sama orang lain aja. Padahal pengen menjadi diri sendiri. Pengen menjadi diri sendiri itu menurut saya hal yang sangat wasted. Saya ingat banget ada yang ngomong saya, Mov, lu ini kan privilege, Mov. Berarti lu sadar kan, gak semua orang bisa kayak lu. Terus saya bilang, justru itu. Justru karena semua orang gak bisa kayak saya, makanya saya bisnis. Makanya privilege yang ada saya manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan privilege yang ada terus, bodo amat lah ini sama orang tua gue mending bikin kafe aja. Bukan bikin kafenya salah ya, maksudnya ini ketika ada privilege yang sangat besar dari orang tua, kenapa nggak tidak optimalkan? Kenapa nggak kita maksimalkan? Gitu. Saya malah mungkin juga, karena ini kan generasinya saya punya anak juga, artinya saya berada pada posisi sebenarnya yang ada pada merasakan ya bagaimana ini terjadi gitu ya. Nah, kalau saya justru mengatakan bahwa tadi sampaikan oleh Mova, bagaimana caranya supaya proyek ini bisa dijadikan sebagai proyek bersama. Iya, gitu ya. Kolaborasi proyek bersama antara orang tua dan anak gitu, betul, ya. Jadi betul. jangan kemudian orang tua itu, wah pokoknya orang tua misalkan udah sukses di properti, ya udahlah pokoknya saya pindah aja ke sablon misalnya atau industri kreatif karena jiwa saya ada di sana gitu. Itu boleh-boleh saja ya. Tapi untuk mendapatkan awalan yang dari awal harusnya bisa jadi
network tadi atau privilege tadi dimanfaatkan sebagai usaha bersama. Usaha bersama, kolaborasi. Makanya saya tuh sering dibilang family business. Iya bener, saya family business tapi bukan warisan. Tapi build dari nol. Bener-bener bikin PT-nya bareng gitu. Jadi bukan diwariskan. Jadi gimana caranya dari orang tua itu ke anak, ini gimana cara kolaborasinya? Ya sama, berarti kalau misalnya Gen Z yang denger, dari sisi anak ngeliat orang tua, ini gimana cara kolaborasinya? Nah, sekarang saya pengen tertarik begini nih, saya coba untuk balik perspektifnya ya. Kalau Mova sebagai, ini misalkan yang mendengar orang tua nih. Karena saya banyak mendapat case nih, bapaknya mengeluh kepada saya gitu, anak saya kenapa ya nggak mau nerusin bisnis saya? Nah itu gimana cara ngomongnya? Dari sisi orang tua ke anak berarti betul. ya? Dari sisi orang tua ke anak, yang paling nih mohon maaf ya untuk para orang tua, banyak orang tua yang masih mikir anak harus dengerin orang tua. Itu benar, memang anak harus mendengarkan orang tua. Tapi tentunya kalau orang tua tujuannya udah pasti baik, niatnya udah pasti baik, tinggal caranya juga harus baik gitu kan. Jangan otoritatif, jangan terkesan lu pokoknya anak lu harus ngikut. Jangan kayak gitu. Coba pikirin apa yang bisa dikolaborasikan. Misalnya orang tuanya bisnis properti, anaknya pengen punya kafe, misalnya gitu kan. Bapaknya kan bisa bilang, "Nak, ini ayah punya aset berupa tanah karena bisnisnya properti sebesar 5.000 meter misalnya. Kenapa nggak kamu bikin kafe di situ?" Nah, anaknya nanya kan, emang ada yang beli di situ? Nah, bapaknya juga harus bisa jelasin, kafe ini nanti kamu bangun ketika perumahannya sudah siap, captive marketnya ada, baru kamu bikin kafe. Kan bisa dijelasin gitu. Ya, kamu bantu juga. Kamu bantu juga biar rame perumahannya. Ketika gitu ya. Perumahannya rame, kafenya ikutan rame. Kamu menang, ayah menang gitu kan. Jadi orang tua juga harus berpikir win-win solution, nggak boleh win-lose. Kalau win-lose kan jadinya udah pokoknya nih anak ikut gua aja gitu loh. Nah, sama dari sisi anak, sekarang kalau dibalik perspektifnya sebagai anak juga, coba deh teman-teman mikir, bapak lu punya tanah 5.000 meter, terus lu malah bikin kafe nyewa ruko di tempat lain. Itu kan hal yang kurang optimal ya. Apalagi di S1 kan diajarin opportunity cost sama opportunity loss. Anak yang tidak memanfaatkan privilege orang tuanya, itu opportunity cost-nya sangat besar. Sangat besar. Karena sadarin, gak semua anak punya orang tua yang sehebat kalian atau sehebat saya gitu kan. Jadi justru harus sangat-sangat dimanfaatkan, bahkan dieksploitasi gitu. Nah berikutnya nih, case-nya juga begini nih. Nah tadi kan cerita kan kebetulan Mova punya privilege, mungkin teman-teman Mova juga ada pada posisi itu. Nah sekarang ini ada banyak Gen Z yang mengatakan, saya tuh nggak punya apa-apa pak, ayah saya, ibu saya itu masih dalam masa perjuangan gitu kan, nggak ada yang kenal gitu kan. Nah gimana gitu, kok kayaknya semuanya nggak ada yang bisa dia manfaatkan gitu. Begitu. Investment nggak ada, network nggak ada misalkan gitu. Nah itu gimana tuh? Kalau melihat tanpa privilege, sebenarnya justru itu harus jadi jalan teman-teman buat meningkatkan derajat orang tua. Jadi justru melihatnya tuh jangan, aduh ini orang tua saya kan gak kayak orang tuanya Mova gitu kan. Nah justru teman-teman balik mindsetnya, gimana caranya dengan mungkin bisnis yang teman-teman jalanin, kerjaan yang teman-teman jalanin, itu bisa meningkatkan value atau derajat dari orang tua gitu kan. Bukan berarti orang yang punya privilege itu pasti sukses, dan bukan berarti orang yang gak punya privilege pasti gagal gitu kan. Itu kan cuman gini lah, orang tua saya cuman bikinin saya tangga. Saya tadinya bukan siapa-siapa, umur 17 tahun, orang tua saya bikinin tangga menuju ke atas gitu kan. Tapi kalau saya nggak belajar gimana cara naik tangganya, bisa nggak saya sampai atas? Ketika orang tua saya sudah menyiapkan PT Gria Daru Madani yang rencana pembebasan lahannya sampai 135 hektar, sampai bikin kawasan, tapi nggak saya pelajarin gimana cara agar itu bisa sukses, ya nggak bakal jadi apa-apa juga. Jadi privilege itu bukan auto sukses, nggak ada privilege bukan auto gagal. Karena yang tanpa privilege itu jangan-jangan malah tidak terlimit. Maksud saya gini, ayah saya fokusnya di real estate development, di properti. Saya nggak mungkin tiba-tiba mungkin bisnisnya kaos distro gitu kan. Karena memang fokusnya di real estate development dan properti. Tapi teman-teman yang tanpa privilege justru malah bisa bikin tangga tersebut. Nggak diatur orang tua, nggak disiapin apa-apa. Kayaknya ini nih yang sukses, akhirnya dijalankan gitu. Jadi harus dipahami juga, privilege belum tentu sukses,
non privilege belum tentu gagal. Gitu. Ya. Wah, luar biasa ya. Jadi memang ini menarik sekali inspirasinya ya, Mova ya. Jadi bahkan kadang-kadang privilege yang diberikan orang tua itu adalah privilege punya kaki dan tangan untuk justru membuat tangga sendiri. Makanya justru bikin tangga sendiri. Nah, saya kasih juga ini case beneran ini. Jadi ada pohon yang batangnya belum kuat, akarnya belum kuat, tiba-tiba buahnya udah banyak. Ketika berbuah banyak tanpa batang yang kuat dan akar yang kuat, hancur, runduk dia. Nah, itu bisa terjadi juga di anak-anak yang tidak menguatkan akar dan batangnya. Orang tuanya udah kasih privilege, tanpa penguatan akar dan batang, malah beban, malah hancur. Ya saya dengan pressure yang sangat-sangat tinggi ini, kalau misalnya saya nggak kuat, jangan-jangan saya gila. Kan bisa aja terjadi. Saya kena mental health, mungkin jangan-jangan saya anxiety, saya depression, dan lain-lain. Tapi itu menarik ya, mungkin karena ada beberapa case juga begini ya. Jadi orang tua udah nyiapin PT, bukan nyiapin lah, dia merintis usaha, udah gede segala macam. Untuk dia tiba-tiba diwariskan pada anaknya yang pada waktu itu belum siap untuk menerima, terus kemudian bebannya itu semuanya ke dia. Iya. Kalau kemudian tiba-tiba misalkan tidak sukses, terus kemudian gimana sih? Salahkan. Ya. Semua sudah saya siapin, kenapa enggak? Nah itu salah satu beban juga ya. Itu beban yang sangat berat menurut saya. Makanya alhamdulillah saya dibangunnya itu bikin PT-nya bareng dari awal, dari nol. Jadi saya tahu proses benar-benar sebelum bikin PT apa yang perlu disiapin, ini prospektusnya gimana, feasibility study-nya gimana, viability study-nya gimana. Karena kalau misalnya jangan-jangan nih saya tiba-tiba dikasih PT dengan segala liabilitasnya, dengan segala resikonya, tapi saya nggak ngerti, jangan-jangan saya juga nggak kuat nerimanya gitu kan. Nah kalau gitu sebenarnya bisa disalahkan ke orang tuanya, kalau menurut saya. Kenapa orang tuanya nggak didik dari awal? Begitu anaknya udah keburu gede, begitu anaknya tiba-tiba udah banyak kesibukannya, dikasihlah ini perusahaan warisan. Makanya saya tuh udah disetting dari awal, makanya saya tuh sering bercanda ya teman-teman. Saya sering lihat di Instagram, anak bukan investasi. Menurut saya kebalik. Yang saya rasakan, saya adalah instrumen investasi dari orang tua saya. Orang tua saya pasti udah ngasih waktu buat saya. Orang tua saya pasti udah ngasih ilmu buat saya. Orang tua saya pasti udah ngasih uang buat saya. Terus semua hal yang saya dapatkan, tidak saya kasih return yang eksponensial, itu saya sebuah kegagalan. Malah jadinya bukan investasi bagus, investasi bodong. Investasi bodong harus dibuang gitu loh. Tapi ini nggak bisa masuk OJK ya. Nah iya makanya nggak bisa. Iya. Jadi harus disadari dan pahami bahwa orang tua pasti pengen kok anaknya sukses. Tinggal kolaborasinya tuh gimana? Dipikirin gimana kolaborasinya. Atau nggak bisa dikolaborasikan ya udah bangun aja dari awal. Bukan berarti anak yang privilege pasti sukses. Bukan berarti tanpa privilege pasti gagal gitu. Oke, menarik sekali ini. Salah satu poin penting tadi disampaikan oleh Mova terkait dengan karakter utama dari pihak pengusaha adalah dari network collaborator. Kita akan bahas lagi para pendengar sekalian nanti lebih dalam lagi di segmen ketiga. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi masih bersama Mova Rahman. Beliau adalah CEO dan founder dari PT Makmur Fokus Rezeki. Masih juga kebelibet ya. Oke, tapi tadi menarik kali ya di segmen 2 tadi Mova sudah menceritakan mengenai karakter utama dari seorang wirausaha yang sukses. Kita sebut sebagai entrepreneur mindset ya. Salah satunya adalah network kolaborator. Nah, yang kedua sekarang gimana, Mo? Yang kedua sebenarnya risk taker. Mengambil resiko. Mengelola resiko lah lebih tepatnya. Jadi gini, resiko itu adalah hal yang bisa menggagalkan kita mencapai tujuan kita. Kita tujuannya pengen sukses. Kita tujuannya pengen jadi orang terkaya se-Indonesia misalnya gitu kan. Tapi di tengah jalan pasti ada hal-hal yang menggagalkan kita. Baik yang bisa kita kontrol maupun nggak bisa kita kontrol. Coba perumahan, resikonya gede nggak? Gede. Gedenya gede banget perumahan. Ada tanah yang nggak bisa kita beli, ada tiba-tiba kuburan keramat misalnya, ada tiba-tiba caloknya yang main, ada tiba-tiba kita udah punya tim pembebas lahan malah nyalek, gitu kan? Itu, waduh, resikonya tuh benar-benar dahsyat gitu kan? Nah, gimana kita sebagai pengusaha ngelola resiko-resiko tersebut? Karena kita harus bisa identifikasi resiko sebelum resiko tersebut terjadi gitu. Kita harus sudah bisa membayangkan. Makanya gini, sebelum saya bisnis, hal yang saya tanyakan justru saya buka resto ayam goreng.
Saya sebelum buka resto ayam goreng, saya nanya dulu ke pebisnis yang udah jalanin ayam goreng. Bro, ini apa resikonya yang harus gue pikirin? Resiko apa yang kemungkinan terjadinya paling besar? Dan ketika terjadi menghancurkan bisnis tersebut. Nah, jadi resiko itu bisa di-manage ketika kita sudah identify. Yang pertama kita identify dulu. Identify-nya gimana caranya? Kita harus lihat kemungkinan terjadinya besar atau enggak. Dan ketika terjadi dampaknya besar atau enggak. Resikonya harus dikelola secara itu. Kalau misalnya resiko mengelola bisa dengan cara 4. Yang pertama di-avoid teman-teman. Teman-teman lagi naik motor, di depan ada lobang. Ya udah dihindarin aja. Itu avoiding the risk. Yang kedua, transfer the risk. Teman-teman, contoh case-nya saya punya perumahan, direktur proyek saya bisa sebenarnya jadi kontraktor, tapi kontraktornya itu malah saya serahkan ke perusahaan lain. Kenapa begitu? Namanya konstruksi itu resikonya tinggi. Jangan-jangan ada mandornya yang nggak benar, ada materialnya yang salah, ada tukangnya yang ngambek dan lain-lain. Jadi itu bisa ditransfer resikonya kepada pihak ketiga. Itu transfer the risk. Yang ketiga, mitigasi. Mitigasi resiko apa contohnya? Kalau teman-teman dengerin misalnya di mobil atau di rumah, coba teman-teman bayangkan bangunan di sekitar teman-teman itu ada yang kebakaran salah satunya, tapi masih di ujung. Ketika ada bangunan yang kebakaran di ujung, teman-teman pilihannya banyak. Bisa diem aja, itu aman lah, apinya masih jauh. Bisa juga langsung telepon pemadam kebakaran. Bisa juga manggil warga untuk mademin itu api. Nah, 3 hal untuk mitigasi resiko ini kan balik lagi ke teman-teman. Sama seperti poin pertama, network kolaborator, teman-teman itu bisa nggak melakukan kolaborasi tersebut? Ketika networknya sudah ada, tidak dikolaborasikan, ya tidak akan jadi apa-apa. Ketika resikonya sudah muncul, tidak dimitigasi, ya berujung pada kegagalan juga. Jadi gimana sih cara kita risk mitigation-nya itu gimana? Setelah sudah dimitigasi, ternyata masih nggak bisa juga. Ya udah, terakhir tinggal di-accept. Cuman bisa diterima, resikonya bisa diterima. Nah, resiko yang bisa diterima ini biasanya memunculkan biaya. Biayanya ini nutup gak sama keuntungan bisnisnya. Itulah penting sekali punya entrepreneurship mindset. Lanjut nanti ke feasibility study dan viability study. Nah, ya ini menarik nih. Berarti avoid, transfer, mitigate, dan accept gitu ya. Betul. Nah, kadang-kadang gini nih, Mova, ini ada banyak sekali case-case yang terjadi nih. Pengusaha bahkan bukan cuma yang Gen Z ya. Gen Z saya tahu lebih banyak lagi, tapi bahkan yang sudah kawakan pun ngitung ditulis risikonya. Nggak jadi aja lah gitu karena tidak ada nyali. Tidak ada nyali ya. Jadi tadi kan ada yang sampaikan Mova tadi sebenarnya adalah risk assessment gitu ya. Sebelum kita masuk kita nilai dulu risikonya berapa. Betul. Setelah dinilai ujung-ujungnya itu tetap harus ada keputusan nih mau diambil atau tidak. Ya. Nah itu banyak orang yang jadi pengusaha nggak punya nyali untuk ngambil keputusan itu. Nah apa underlying belief yang harus kita punya itu? Belief di dalam kita yang kemudian bisa membuat kita lebih berani dalam mengambil keputusan itu. Oke. Kita harus punya sebelum bisnis, kalau di Lean Canvas ada unfair advantage. Kemenangan yang tidak mungkin didapatkan oleh lawan atau kompetitor. Gitu. Saya punya unfair advantage di PT Gria Daru Madani apa? Saya punya investor yang duitnya saking banyaknya sampai bayar tanahnya itu cash ke warga, nggak pakai DP. Itu kan unfair advantage sangat susah dimiliki oleh kompetitor. Terus juga kayak tambak udang, unfair advantage-nya saya memiliki partner yang bahkan bisa jadi tambak udang terluas se-Indonesia gitu. Itu unfair advantage-nya. Yang ketiga, PT Makmur Fokus Rezeki, saya punya unfair advantage, privilege dari orang tua. Terus juga saya punya tim co-founder yang dia udah pengalaman jualan sales lantai vinil dan SPC. Jadi unfair advantage itu saya miliki. Biasanya gini, resiko yang sudah di-assess, ini resiko banyak banget. Gimana cara counternya? Nah, nggak punya counter gitu. Kalau saya ketika melihat ada resiko, terus kita bisa mitigasi nggak? Kalau resikonya nggak bisa kita mitigasi, ya berarti jangan dijalanin gitu kan. Kalau resikonya bisa di-accept, ternyata biayanya lebih besar daripada keuntungan perusahaan, yang nggak saya jalanin. Contohnya apa? Bikin kafe. Bikin kafe kenapa saya nggak bikin? Karena saya pertama nggak punya unfair advantage-nya, kedua resikonya gede banget. Orang sekali nongkrong 4 jam, 5 jam, bahkan 6 jam, tapi pesennya nggak seberapa gitu kan. Sedangkan listrik harus dibayar, air harus dibayar, HR harus dibayar gitu kan. Itu kenapa saya nggak bisnis kafe? Karena resiko yang ada belum mampu saya mitigasi.
Ketika saya belum mampu mitigasi, ketika saya nggak tahu gimana cara mitigasinya, lebih baik saya nggak melakukan hal tersebut. Nah, buat teman-teman yang, wah Mas Mova ini kayaknya sukses di perumahan, saya bikin perumahan juga deh. Jangan tiba-tiba begitu. Karena resikonya sangat besar, harus diatur, harus di-manage agar kita bisa mengelola resiko tersebut. Intinya begitu. Mantap ya. Oke, bagus ya. Dari yang pertama tadi kita sudah bahas tentang network collaborators. Ya. Jadi mindset seorang pengusaha bagaimana dia bisa menyambungkan simpul-simpul sumber daya. Betul. Puzzle dimanapun sehingga jadi lukisannya jadi bagus gitu ya. Nah, yang kedua tadi adalah risk taking. Iya, risk taking. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah opportunity seeker. Opportunity seeker. Risk itu kan lawannya opportunity ya. Ada resikonya, tapi ini ada peluangnya gitu kan. Kita ambil apa enggak nih? Nah, sebenarnya ketika kita sudah assessment si resiko tersebut, terus ternyata peluangnya kita proyeksikan lebih besar lagi, kita ambil. Contohnya apa? Ya di tambak udang tuh resikonya emang gede. Bisa gagal panen. Bisa kita bener-bener nggak bisa jual udangnya sama sekali. Atau ada resiko kayak sekarang yang terjadi, systemic risk-nya adalah harga jual udangnya lebih murah daripada harga produksi udangnya. Terus kita ngapain? Masa kita diam aja? Ya enggak. Ketika kita sudah tahu bahwa harga udang domestik lebih murah daripada harga udang internasional, apa yang harus kita siapkan? Pertama, kita harus bikin cold storage. Yang kedua, kita harus bikin transportation vehicle untuk ngirim udang dari cold storage ke international airport. Jadi harga jualnya harga luar negeri. Terus untuk perumahan, resikonya ada nggak? Banyak resikonya. Ketika perumahan tersebut kehilangan cash flow atau duit di stop dari investor, kita harus cari cara, gitu kan? Jadi setelah resiko-resiko tersebut kita sadari, baru lanjut opportunity-nya. Opportunity-nya, peluang yang ada itu harus kita ambil cepat-cepat sebelum diambil sama kompetitor. Kita harus sadar peluang ini kapan diambil, gimana cara ngambilnya. Ibarat kalau kita berburu, misalnya kita cuman berburu di hutan tuh berburu kelinci, jangan-jangan kita lari juga dapat itu kelincinya. Tapi kalau kita udah berburu rusa, lari aja nggak mungkin. Itu rusa kecepatannya 100 km per jam. Kita harus siapin amunisi yang lebih besar. Ya sama. Opportunity yang bisa diambil di perumahan itu sangat besar, 135 hektar, 150.000 penumpang yang belum punya rumah gitu kan. Terus juga yang tambak udang opportunity-nya sangat besar karena komoditas ekspor nomor 1. Nah, gimana cara kita mengambil peluang tersebut? Resources apa yang harus kita siapin dengan segala resikonya? Makanya setelah kita sudah punya 3 mindset entrepreneur, yaitu network kolaborator, risk taker, dan opportunity seeker, kita harus lanjut ke fase ilmu berikutnya, feasibility study dan viability study. Gitu. Ya. Ini sudah fase sekolarnya ya, maksudnya. Ya, betul. Fondasi yang memang basisnya adalah pengetahuan ya. Betul. Jadi satu tadi adalah mindset, sesuatu yang sifatnya kita perlu percayai dan menjadi landasan buat kita berpikir. Betul. Berikutnya setelah itu khatam gitu ya, sudah siap. Maka kita masuk ke fase berikutnya, yaitu yang sifatnya itu lebih harus kita pelajari. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, menarik sekali ini. Waduh, ini pengen ngobrol panjang, cuma kok waktunya juga terbatas gitu ya, Mova. Saya ada satu pertanyaan nih. Sebenarnya kalau untuk 5-6 tahun ke depan apa sih yang dipikiran Mova? Kira-kira mau visinya seperti apa? Oke, visi. Ini kayak HRD nanya. Bukan HRD, ini lebih ke venture capital. Iya. Oke, 5 tahun ke depan saya sudah proyeksikan bahwa perumahan saya ini sudah mulai laku terjual gitu, karena sekarang fasenya masih pembebasan lahan dan pengurusan perizinan. Jadi 5 tahun lagi saya yakin udah ada klaster-klaster yang terhuni, bahkan bukan hanya terjual tapi dihuni oleh penumpang kereta. Terus juga saya udah ada masjid di situ. Terus juga yang tambak udangnya udah bisa ekspor. Dan untuk yang lantai vinil dan SPC ini kita sudah bisa supply ke apartemen-apartemen di Jakarta. Gitu. Pokoknya semua bisnisnya, model bisnisnya udah running. Iya, running. Karena kalau dalam fase project management sebenarnya perumahan saya ini levelnya masih baru starting, belum executing. Karena belum ada pembangunan sama sekali.
karena perizinan kita ya belum beres juga, itu kan perlu proses karena besar 135 hektar. Terus juga yang tambak udang kita masih mencarikan investornya yang benar-benar cocok untuk bisnis makhluk hidup. Itu karena resikonya juga sangat besar itu. Terus juga kalau yang lantai kita sekarang masih fase udah mulai executing tapi masih start small dulu. Kita harus benar-benar paham sama produknya, paham marketnya, baru biar bisa gas kenceng. Intinya akar dan batang harus kuat sebelum berbuah. Nah, itu analoginya. Menarik sekali ya. Oke, last ya, yang terakhir closing remarks-nya seperti apa? Oke, closing remarks-nya teman-teman jika ingin menjadi pengusaha, terutama Gen Z, harus benar-benar paham dulu tentang entrepreneurship mindset, harus benar-benar masuk ke otaknya teman-teman. Karena tanpa mindset seperti itu, teman-teman akan susah untuk mengambil peluangnya gitu kan. Untuk ngambil saya juga sering ngomong bisnis tambang emas ada nggak opportunity-nya? Ada pasti. Bisnis smelter ada nggak opportunity-nya? Ada pasti. Tapi internal resources-nya mencukupi nggak? Saya nggak kenal orang-orang tambang, saya nggak punya tambangnya gitu kan. Jadi kita sadari juga diri kita internal resources-nya bisa nggak mengambil peluang tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ada resources untuk perumahan, belum ada resources untuk tambak udang, ya jangan. Makanya saya sering ngajarin ke orang, startnya dari reseller dulu, terus lanjut jadi atau dropshipper, atau mungkin bisa jadi agen MLM, atau mungkin bisa jadi agen asuransi. Itu untuk benar-benar kita memahami apa sih yang market mau, gimana sih cara kita nego ke orang, kita nego ke supplier, kita nego ke pembeli, kan kita nego sebenarnya. Ini gue punya barang, gimana caranya biar dia beli, kan gitu sebenarnya. Jadi sadari internal resources-nya, entrepreneurship mindset-nya harus sudah punya dulu. Ibu saya sering ngomong start small, start now, start right. Nah, itu untuk starting kayak gitu. Jadi ketika entrepreneurship mindset sudah bisa, start aja dulu jadi reseller, dropshipper, agen MLM atau agen asuransi. Ketika itu sudah berjalan, paling nggak sudah bisa menutup biaya hidup gitu kan, sudah cukup, baru masuk ke jadi pebisnis. Start dari awalnya harus punya ilmu feasibility study. Feasibility study itu pentingnya apa teman-teman? Gini, teman-teman waktunya pasti terbatas. Kita nggak punya seluruh waktu di dunia, semuanya punya 24 jam kan terbatas. Uang teman-teman pasti terbatas juga gitu kan. Sebanyak-banyaknya tetap ada batasannya, ada limit gitu kan. Terus juga energi teman-teman terbatas. Nah, teman-teman harus pikirin dari 3 resources yang limited ini, bisnis apa yang worth it untuk teman-teman masukin, untuk teman-teman jalankan. Ketika sudah punya ilmu feasibility study, itu bisa dari value proposition design, business model canvas dan lean canvas, lanjut ke viability study. Bisnis ini viable nggak secara finance? Mendingan mana? Bisnis perumahan, atau bisnis tambak udang, atau bisnis lantai? Apa jangan-jangan duitnya taruh aja di deposito? Nah, untuk menjawab hal-hal pertanyaan tersebut, mending bisnis yang mana? Itu harus ada ilmu viability study. Setelah udah punya feasibility study masuk, viability study masuk, cari partner untuk kolaborasi. Balik lagi makanya ke network kolaborator. Terus cari tim untuk didelegasi. Terakhir ya udah dinikmati aja bisnisnya gitu. Menarik sekali. Wah, luar biasa. Terima kasih Mova Rahman atas berbagai macam insight-nya yang sudah kita dengarkan hari ini ya para pendengar sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan semangat ya. Tadi kita mengatakan bahwa memang tidak mudah menjadi pengusaha. Betul. Tadi start small, start now, start right gitu ya. Start small-nya itu terutama ya. Yang penting kita coba untuk jajaki dulu kemampuan kita gitu, tahu dulu batas-batas mulai dulu gitu ya. Sempurnakan sambil jalan. Karena prinsipnya nanti kalau sudah menjadi pengusaha ini bukan cuma pengembangan usaha tapi juga pengembangan karakter kita sebagai pribadi ya. Pengusaha itu pasti tangguh, tahan banting ya, tidak lemes kalau kena masalah gitu ya. Dan tadi yang sampaikan oleh Mova, kita bisa menjadi tulang punggung ya bagi pengembangan ekonomi keluarga. Salah saya ini yang juga penting para pendengar sekalian. Terima kasih atas partisipasi yang mengikuti acara ini dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di minggu-minggu depan dengan berbagai macam topik yang menarik dan kita akan berjumpa lagi semakin hari menjadi UMKM Indonesia yang bertumbuh, berdaya dan sinergis. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.